وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم من نبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في العلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alhamdulillah, di Masjid Al-Mustaqim ini kali keduanya saya datang. Ketika datang kedua kali dikasih mic-nya juga dua. Ini alamat panitia nyuruh ceramahnya Bib 2 jam. Kira-kira kalau 2 jam pengen enggak dengar ceramah? Pengen. Sampai subuh pengen? Pengen. Hadirin yang ceramah saya dengar, enak bener sampai subuh. Kita capek dari Mentok ke sini tadi, masya Allah. Saya ngerasa di Masjid Al-Mustaqim kayaknya bakal sepi dah. Kenapa? Karena malam Rabiul Awal biasanya di masjid ngadain semua. Di Kabeh ngadain, di Selindung ngadain, di Merapen ngadain, di sini di situ. Saya pikir nanti di sini paling 4 orang. Yang satu di sudut tidur, yang sini main HP, yang situ kesirap, yang situ ngedengkur. Yang mana nontonnya nanti? Ternyata masya Allah sampai ngebludak ke atas sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala nabi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita semua merayakan, kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa sih kita harus senang dengan lahir Nabi? Buat apa kita senang dengan lahir Nabi? Sekarang Ibu, kita maaf cakap, tadi saya datang, saya mau minum, saya tanya sama panitia, ini air minumnya air minum buatan orang sini nggak? Oh iya nih, ini Osman, ini buatan dari Buya Hendi Darul Mahabbah. Oh, saya bilang saya bakal minum nih. Kalau yang Aqua, Danone, Yakult, Laurier, Garnier, apalagi itu bahasa Prancis semua tuh. Saya nggak mau pakai dulu dah. Kenapa? Mereka berani menghina Nabi kita. Mereka hari ini melecehkan Nabi kita dengan karikatur. Kita umat Islam, kita diam, bakal dipertanyakan iman kita. Cinta kita, iman sama Nabi bakal dipertanyakan di hari kiamat nanti. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabinya. Nabi Muhammad Nabi kita. Kalau Nabi dihina, kita diam. Perlu ditanya, kita Islam apa bukan? Makanya daripada itu, masyaallah muslimin, memang terkadang kita kalau diam. Kenapa sekarang umat Islam sering diejek? Kenapa umat Islam sering dikatain? Kenapa umat Islam sering dibully, dicaci maki? Kenapa? Karena umat Islam ketika agamanya dikatain, mereka diam, tidak bersuara, seakan-akan tidak ada agama. Dulu Israel pertama kali ngebom jalur Gaza Palestina, itu Perdana Menteri Pertahanannya enggak tidur 1 malam. Kenapa? Takut akan ada serangan balik dari seluruh umat Islam di dunia. Enggak bisa tidur Perdana Menteri Pertahanannya. Kenapa? Takut nanti dari negeri Arab bakal nyerang balik, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari Irak, dari semua, dari Indonesia akan nyerang balik ke orang Israel. Bakal diboikot, bakal ini. Ternyata kata Perdana Menteri enggak ada. Malam tadi tidur pules, HP dihidupin sengaja, mau tahu SMS kan biasa aja. Dari situ kata Perdana Menteri Israel, saya tahu kalau umat Islam sekarang tidak ada yang berani membela agamanya, makanya kita habisin sekalian. Sampai sekarang tuh Israel dijajah, penjajahan terbesar sekarang Israel ke Palestina. Maka daripada itu, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita merayakan Maulid Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Sekarang nih Bu, kita pengen tanya nih Bu, kan musim lagi musim internet, musim YouTube, musim Instagram. Nih tanya nih anak-anak kita nih, kita tulis salah satu nama sahabat terkenal. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansori, kita tulis di kertas. Tanya ke anak kita, nak sini dulu nak, ini siapa namanya nak? Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa mak? Presiden Zimbabwe katanya. Dia nggak ngerti itu siapa Abu Ayyub Al-Ansori. Coba kita catat nama, misalkan Rafathar. Nih, nak siapa Rafathar? Oh, Rafathar anak Nagita nih mak. Ini ayahnya nama Raffi Ahmad. Ini YouTuber nih.
ini gajinya Pak, itu sebulan 4 M kan nggak boleh tahu benar tuh. Anak kita sama artis dunia kenal, tapi penghuni surga mereka nggak kenal. Abu Ayyub Al-Ansori mereka nggak tahu. Coba nih anak-anak kita sekarang lagi musim tarik ses. Kan benar kan? Ini saya cuma mancing dong. Tarik ses, tongko pada. Sallu ala Nabi. Nggak boleh kalah. Cinta sama ulama, cinta kepada pemimpin-pemimpin akhirat seperti Nabi Muhammad, nggak boleh kita kalah. Silahkan kalian main internet, silahkan kalian buka YouTube, silahkan kalian buka Google, tapi untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Anak-anak kita mana kenal Nabi Muhammad. Kita pengen cinta ke Nabi Muhammad, tapi nggak tahu nama keluarganya, nama bapaknya siapa, Abdullah, nama kakeknya siapa, Abdul Muthalib, nama neneknya siapa. Oh iya, siapa juga ya? Dulu saya pernah pas lagi SMA, ada salah satu siswi teman saya nanya ke guru agama, Pak, dari dulu kita belajar nama kakeknya doang, nama neneknya siapa sih Nabi Muhammad pengen tahu. Oh nggak ada di dalam Al-Quran, kata dia. Memang nggak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam sirah, dalam sejarah. Dari jalur bapak nenek Nabi Muhammad Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Kalau dari sebelah ibu namanya Barrah binti Abdul Uzza. Itu nenek Nabi Muhammad. Kok Habib hafal? Karena saya cinta dengan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Jawharul Azhar fi Maulidin Nabil Azhar, Nabi Muhammad SAW ditulis nasabnya oleh seorang ulama bernama Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul bin Sayyid bin Abdul Rasul yang wafat tahun 1977, lahirnya tahun 1126. Beliau menulis nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari bin Adnan tadi diteruskan kitab salah satu ulama juga namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau mengarang kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fil Ilmil Kalam. Dari Adnan terus Adnan bin Ud bin Udad bin Muqawwam bin Yamur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam, sampai ke nasab Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail tadi bin Syaruh bin Abu bin Falah bin Aibar. Aibar itu Nabi Allah Hud alaihissalam, nama lainnya Aibar. Dari Aibar bin Falah bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh sampai ke Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh diteruskan lagi nama lain Nabi Nuh Abdul Ghaffar bin Ramah bin Matushalqa bin Khonuh nama lain dari Nabi Idris alaihissalam. Dari Nabi Idris terus lagi bin Yarda bin Mahlayir bin Qainan bin Yanus bin Syis bin Adam alaihissalam, sampai ke Nabi Adam. Ada yang hafal? Kalau ada saya kasih hadiah HP dah. Saya kasih dia duit nih. Siapa yang hafal? 500.000. Ada yang hafal dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam? Saya sengaja bawa duit karena ngetes. Kalau memang orang hafal nggak mungkin saya kasih duit, karena saya tahu nggak ada yang hafal, makanya saya berani keluar duit loh. Kalau ada yang hafal paling hadiahnya 10.000, rugi juga gitu. Tapi karena saya yakin nggak hafal, yakin dah pasti 500.000 dikeluarin, nggak ada juga yang hafal. Kenapa? Kita nggak cinta dengan Nabi. Itu aja kuncinya, nggak cinta kita. Makanya alangkah baik anak-anak kita kalau main hadroh, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Masya Allah.
apal qasidah begini Bu, bertahan iman dalam hati mereka. Cuman kan kadang-kadang kita nggak apal anak-anak kita. Coba lihat anak-anak sekarang Bu, mereka apal lagu yang nggak begitu. Mereka apal lagu yang sekarang lagi ngetren. Dede kongko, dede kongko. Apa maksudnya? TikTok yang dimain. Lihat sekarang anak-anak kita di motor. Demi Allah, saya melihat ada anak sama emak naik motor, anak di belakang begini-begini Bu. Ini anak akhir zaman. Apa yang bakal menolong mereka nanti di hari kiamat? Saya dari anak-anak diri kerja lah. Terus kalau follow banyak nanti ada yang endorse. Kalau endorse ada, kami dapat penghasilan. Terkadang banyak anak kita mencari duit tapi merendahkan harga diri mereka sendiri. Kasihan sekarang ini. Tahan harus pakai baju ketat, tahan harus terbuka aurat. Di dalam agama Islam, Nabi Muhammad bersabda, tidak akan pernah mencium bau surga. Jangan berharap masuk. Mencium pun tidak akan pernah. Buat siapa? Dayus. Yang laki-laki. Namanya dayus. Apa dayus? Orang yang tidak ada cemburu dengan anak perempuan dan bininya dilihat sama orang. Tidak akan pernah cium bau surga Bang. Siapa tuh? Yang anak perempuannya baju kebuka, pakai jilbab, bentuk tubuh kelihatan. Jangan berharap nyium surga, nggak akan pernah nginjak apalagi nyium. Bininya majang foto, kebuka aurat. Kadang bini lebih cantik kalau ke tempat kerja daripada ke depan suaminya. Ini banyak sekarang. Makanya laki lebih senang duduk nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah Bu. Kenapa? Kadang-kadang laki bini kalau udah ke tempat kerja dan dandannya hebat, ketika ngadap suami, ngadap istri, aduh bau ketek semuanya. Ini akhir zaman nih, makanya keluarga banyak perceraian akhir zaman. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari raya kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita mesti merayakan hari raya Nabi Muhammad? Kenapa kita mesti memuji Nabi Muhammad? Al-Quran memuji Nabi Muhammad. Mana buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh terpuji akhlak muliamu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali rahmat semesta alam. Makanya kalau ada orang nanya, kenapa kalian muji Nabi? Allah saja memuji, masa kami enggak? Allah Tuhannya makhluk, kita ini makhluk, masa enggak? Kami ini ingin jadi orang beriman. Kenapa? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat sama Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita ngaku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawatlah sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngaku beriman, salawat. Bang, kita salawat sama Nabi Muhammad itu analoginya kayak kita ngechat. Saya dari tadi di Mentok pengen berjalan ke Pangkal Pinang, saya chattingan sama panitia dari Irmas Al Mustaqim yang ada di sebelah kiri saya. Saya chattingan sama dia, Habib sudah sampai mana? Habib udah dekat mana? Habib nanti penginapan sudah di sini, kami sudah siapkan. Setiap dia chattingan, saya buka HP saya, 5 panggilan tak terjawab, 5 pesan belum terbaca. Buka WhatsApp lagi, nama dia paling atas. Kenapa begitu? Yang paling sering chattingan sama saya hari ini karena beliau. Jadi setiap saya buka HP, nama beliau terus ada. Kenapa? Paling banyak chattingannya. Nah, kita kalau sholawat sama Nabi, begitulah kita lagi chattingan sama Nabi Muhammad. Makin banyak salawat sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad melihat ke hatinya, nama kita yang paling atas. Kalau kita tidak pernah salawat, nama kita tenggelam, chattingannya nggak pernah lihat. Di hari kiamat kita datang, ya Muhammad, isfa'li ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kasih aku syafaat. Ditanya, anta min anta, siapa kau ini siapa? Ana ahad min ummatik, aku ini salah satu umatmu. Buktinya mana? Aku belum pernah ngecek kau Muhammad. Nomornya mana? Kok nggak ada set? Ada Nabi Muhammad dulu tahun berapa tuh? Tanggal berapa? Dibuka enggak ada, nggak diakuin hukuman Nabi Muhammad. Bakal minta syafaat ke siapa kita di hari kiamat? Nauzubillahi min dzalik. Sosok yang bakal nolong kita cuma satu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin.
Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad sampai-sampai di dalam Al-Quran kalau nabi yang lain itu dipanggil dengan namanya, ya Ibrahim. Kalau nabi yang lain dipanggil dengan namanya Ibrahim, ya Ibrahim. Musa, ya Musa. Ayub wa Ayyuba. Tapi kalau nama Nabi Muhammad nggak pakai, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Pakai jabatannya, titelnya dipakai. Titel sebagai seorang rasul, titel sebagai seorang nabi dipakai. Kenapa? Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Masa kita nggak cinta sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini punya kelebihan yang sangat luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad ini, jangan ditanya. Kalaulah Nabi Sulaiman punya kendaraan angin, kalau Nabi Sulaiman pengen berjalan ke Belitung sana, ditiup sama angin, langsung nyampai ke Belitung pakai angin. Sejauh mata memandang, Nabi Sulaiman punya angkutan angin. Kalau ditiup sama angin langsung ke tempat tujuan. Kalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya kendaraan burak. Sepertiga malam, langit 7 tembus, pulang lagi tempat duduknya masih hangat. Saking cepatnya kendaraan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Allah lebihkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah ngetok batu keluar memancarkan air. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab wa afdalu miyahi ma'un qad nabat. Paling afdolnya air di muka bumi ini air apa? Air Zam-Zam. Kalah. Air apa yang paling afdol? Bainal asabi'in nabiyil mutabak. Air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad ketika di salah satu peperangan, air enggak ada, orang pengen berwudu, pengen ngambil air, kehabisan air, diambil satu gelas, ditumpahkan ke tangan Nabi, itu air meluncur enggak berhenti-berhenti. Itulah air yang paling afdol di muka bumi, keluar dari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang lagi mati. Orang mati diusap sama Nabi Muhammad, Nabi Isa sembuh, bangun lagi. Manusia dihidupin sama Nabi Musa. Itu mungkin mukjizat yang hebat. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ada nama seorang namanya Rukanah. Rukanah ini salah satu pendekarnya orang Quraisy. Kalau dia berdiri di atas karpet kayak gini, Bang. Karpet berdiri di sini riwayat 8 orang, ada yang bilang 12 orang, di sini 12 orang. Dia berdiri ditarik karpet yang enggak jatuh. Saking kekarnya, saking beratnya, saking kuatnya, dia berdiri di atas tanah, di atas karpet. Karpetnya digeser 8 orang, ditarik situ, enggak jatuh, nancep kayak paku di tanah. Saking kuatnya. Pernah dia ngajak Nabi bergulat. Ayat Khabib Nurmagomedov, salah satu petinju Muslim yang sangat luar biasa, cinta dengan agamanya, mengangkat nama umat Islam. Kita butuh yang kayak gitu tuh di Bangka Belitung nih. Indonesia mengangkat di kancah olahraga, mengangkat di kancah UFA atau yang lain-lainnya. Biar apa? Umat Islam semakin kelihatan ketangkasannya. Jadi ketika Rukanah tadi ngajak Nabi Muhammad gulat, saat Nabi Muhammad ngajak gulat, ketika sudah di atas ring, bahasa kita itu mau diculak, ternyata dia jatuh duluan. Enggak percaya, naik, Muhammad jangan curang, belum dihitung udah numbangin saya. 1, 2, 3, jatuh dia, nggak kuat numbangin Nabi Muhammad. Padahal dia tadi orang paling kuat. Yang ketiga ditumbangin lagi, ternyata dia yang jatuh, nggak kuat ngangkat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kau pasti pakai sihir, kau pasti pakai jimat. Mana jimat engkau? Kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah pakai jimat. Aku punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau engkau memang seorang nabi, coba kau panggil batang, suruh datang ke sini. Itu batang dipanggil, ya syajarah ta'al ilayya, wahai pohon datang ke sini. Itu salah satu di dalam syair burdah dicatat. Wa asjaru tamshi sajidatan ilahi tamshi bila sakin bila qadami. Wasyajaru itu batang jalan menghadap Nabi, keluar akar-akarnya datang ke Nabi. Nabi ada perintah apa? Di depan siapa? Di depan Rukanah. Kalau Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad batang bisa berdatangan ke dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW pernah mau makan daging yang dikasih sama orang Yahudi. Orang Yahudi nanya, wahai Muhammad, kau paling senang kalau bakar daging kambing paha depan apa paha belakang? Paha depan. Saat dibakar paha depan, ditaruh sama orang Yahudi tadi apa? Racun mematikan. Saat dibakar sudah selesai, dihidangkan di depan Nabi. Pas Nabi mau makan, sahabat yang lain udah habis semuanya. Ternyata paha kambing tadi bicara, wahai Nabi Allah, jangan kau makan aku ada racun yang sudah diberi sama orang Yahudi tadi. Nabi sempat tergigit sedikit. Itulah daripada kata ulama, sebab Nabi sakit menjelang ajalnya. Sampai paha yang sudah jadi panggang, udah tinggal makan, bisa bicara. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Utang kita banyak sama Nabi. Utang kita banyak nih Pak, Bu. Kita nih kalau ngadain anak kita ulang tahun, ya enggak? Pak, ini anak kita udah umur 2 tahun. Yuk kita rayakan hari ulang tahunnya. Kenapa? Biar dia tahu kalau kita sayang sama dia. Nanti kita buat fotonya, biar nanti orang lihat status kita merayakan anak yang kedua tahun. Anak kita tadi belum tentu dewasa dia bakal berakhlak sama kita. Belum tentu dia bakal taat sama Allah. Belum tentu dia rajin sholat. Kita rayakan hari lahirnya mansa Nabi Muhammad yang pasti dan sudah berjasa untuk kita di dunia dan agar kita masuk surga. Kok gak kita rayakan hari maulidnya, hari lahirnya Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad itu punya pesan sebelum beliau meninggal. Yang paling membahagiakan Nabi Muhammad apa kalau kita mau tahu? Afdalul a'mal ilallah, kata Nabi Muhammad, ada satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Sil man qata'a, sambunglah persaudaraan pada orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu. Jangan ada musuh. Waqti man harma, berikan sesuatu kepada orang yang gak pernah memberikan engkau sesuatu. Tuh amal Nabi Muhammad yang paling dicintai apa? Memaafkan. Jangan sampai kita nggak tegur sapa. Pernah diceritakan seorang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini pengikut jejak Nabi sangat luar biasa, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Imam Nawawi pernah suatu hari keluar dari pengajian, bawa kitab, sama di kepalanya ada imamah kayak gini nih. Imam Nawawi itu kalau pakai imamah itu mahalnya luar biasa. Kenapa? Kita tahu nggak petinju Muhammad Ali, petinju Muslim, itu pernah dilelang dia punya sarung tinju tembus berapa miliar, Pak? Sarung tangannya Muhammad Ali. Di zaman itu yang paling viral namanya Al-Imam An-Nawawi. Kalau sorbannya dijual itu bisa kita nggak usah jualan setahun. Kenapa? Saking besar harga sorbannya tadi. Ada seorang pencuri. Kemana dia? Dia nyari ke masjid tempat Imam An-Nawawi ngajar. Ketika Imam An-Nawawi keluar dari masjid, pencuri tadi nengok. Nih kalau gua dapat sorban dia nih, setahun gua nggak kerja lagi nih. Kenapa? Gua udah dapat duit banyak. Kalau gua jual pasti gede nih. Ketika keluar Imam Nawawi, bener tuh, dari belakang sorbannya dia cabut, dia bawa kabur. Saat dia bawa kabur, Imam An-Nawawi ngejar pencuri tadi. Ketika Imam Nawawi ngejar pencuri tadi, percis kayak kita, Pak. Kita lagi keluar masjid main HP, tiba-tiba ada yang ngambil HP kita tadi. Kira-kira kita kejar nggak? Kita kejar, kita bakal jerit, maling, kan begitu. Imam Nawawi juga, Imam Nawawi ada kesamaan dengan kita. Cuman jeritan Imam Nawawi beda. Kalau kita ngomong maling, kalau Imam An-Nawawi, ya fulan, pencuri, kul qabiltu, katakan aku terima, udah aku kasih. Jangan kau maling, udah aku beri, katakan aku terima, biar jadi halal. Masya Allah. Jadi kita nih kalau mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, kalau nikah aja aku terima nikahnya dengan perangkat alat sholat, jadi sah, jadi halal, mau diapain aja boleh. Makanya pencuri tadi ketika bawa imamah dikejar Imam An-Nawawi, suruh bilang terima, katakan terima, udah aku berikan, katakan terima, biar kau gak bawa barang haram. Masya Allah. Siapa itu? Al-Imam An-Nawawi. Dari mana belajarnya? Nabi Muhammad SAW.
Satu kisah lagi Pak. Siapa namanya? Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nih punya tetangga orang yang suka pemabok. Di sebelah rumahnya, kalau Imam Abu Hanifah lagi belajar, lagi punya majelis taklim, dia main gitar. Orang kampung enggak tahu saya siapa. Saya ini orang yang banyak pengaruhnya. Saya ini terkenal. Sampai murid Imam Abu Hanifah nanya, wahai guru, boleh tidak saya keluar kamar sebentar, mau negur tetangga saya yang di sebelah. Itu merah muka Imam Abu Hanifah. Kata dia, jangan macam-macam kau. Tetanggaku dia. Walaupun dia pemabok, walaupun sering ganggu kita majelis, dia tetanggaku. Merah mata Imam Abu Hanifah. Kenapa begitu? Karena kalau aku sakit pertama kali aku ketok rumah, dia dulu. Kalau aku darurat sakaratul maut, dia dulu. Aku butuh bantuan, dia dulu. Jangan macam-macam kalau sama tetanggaku. Dibela. Padahal yang sering musik terus tuh. Akhirnya Imam Abu Hanifah setelah 1 minggu pengajiannya selalu diganggu dengan sound system, dengan dangdut, dengan organ tunggal macam-macam gitu. Ya enggak? Tiba-tiba seminggu nggak ada kabar. Imam Abu Hanifah nanya sama murid-muridnya, murid-muridku, tetangga kita yang kalau pengajian suka main musik tuh mana orangnya? Guru, kemarin kami tengok di WhatsApp, katanya masuk penjara dia. Kenapa gitu? Karena dia sudah buat keributan, buat onar gara-gara mabuk, buat ini, buat itu. Ditangkap sama pasukan khalifah di penjara. Kata Imam Abu Hanifah, ya sudah, pengajian kita tutup, saya pengen langsung ke penjara. Datang Pak, ditutup pengajian. Demi siapa? Demi tetangga tadi tuh. Sampai ke sana diketok pintu khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka siapa? Yang buka pembantunya khalifah, ajudannya. Wahai Imam Abu Hanifah, cari siapa? Cari khalifah. Khalifah itu bahasa kita Amirul Mukminin, presiden. Ada presiden sekarang? Ada. Ada butuh apa? Butuh, mendesak, penting. Malam ini juga saya harus ketemu. Sampai bingung ajudannya datang ke rumah, ke kamar presiden. Pak Khalifah, ini ada Imam Abu Hanifah datang ke rumah. Kaget. Kenapa? Imam Abu Hanifah tiap diundang ke Istana Negara enggak pernah datang. Malam ini tanpa undangan, tanpa acara, datang sendiri. Ini pasti ada kabar aneh nih kata dia. Turun, siapa tadi namanya? Khalifah datang. Imam Abu Hanifah, apa yang kau cari di sini? Aku cari tetanggaku yang di sebelah rumah, katanya kau tangkap hari ini. Betul. Kenapa kau tangkap? Karena sudah buat pelanggaran, sudah merusak tatanan daripada peraturan. Kata Imam Abu Hanifah, aku tetangganya. Dia orang baik. Aku tetangganya. Aku melihat perlakuan dia. Enggak pernah dia begitu. Dibela. Tetangga yang suka ganggu, tetangga yang suka musik dibela sama Imam Abu Hanifah. Hei Khalifah, sekarang aku berjanji, aku menjadi saksi. Kalau dia kau bebaskan, aku menjadi tanggung jawabnya. Kau dibebaskan dia berbuat onar sekali lagi, jangan dia kau tangkap, aku yang kau penjarakan. Kaget Khalifah, berani dia menjadikan dirinya sebagai tumbal sama yang pemabuk tadi. Akhirnya sudahlah, ajudan ambil kunci, buka yang orang tadi siang kita tangkap. Dibuka orang tadi, Imam Abu Hanifah jalan pulang. Saat jalan pulang, si pemabuk yang dikeluarkan bingung, loh, kok saya keluar Bapak? Nggak tahu ada yang bantu kamu keluar dari sini. Mana orangnya? Tuh yang lagi jalan pakai jubah itu. Dikejar, ditengok-tengok, loh, ini tetangga saya nih, yang setiap hari saya ganggu nih. Kau nggak salah kan itu Imam Abu Hanifah. Dikejar sama pemabuk tadi. Ketika dikejar dari belakang, Imam Abu Hanifah nyanyi, orang kampung ini nggak tahu saya siapa. Saya ini adalah orang viral. Orang saja nggak tahu saya. Itu pemabuk dengar Imam Abu Hanifah gitu, wahai Imam, enggak kok, saya nggak terkenal. Saya ini orang biasa, suka ganggu orang. Saya minta maaf ya. Masya Allah. Jadikan aku sebagai muridmu, wahai Imam Abu Hanifah. Jadi muridnya Bang. Dari mana akhlaknya Imam Abu Hanifah? Masya Allah. Kita hari ini belajar bagaimana akhlak-akhlak orang yang dirindukan surga Bang. Nih Imam Abu Hanifah salah satu lagi pernah datang ke mana? Ke pasar ikan. Belanja ke pasar ikan bukan bawa duit, bawa tukang catat. Pas datang ke pasar ikan, dia tanya, Bang, ini ikan tongkol berapa umurnya? Bingung penjual, orang biasa nanya berapa harga, nanya berapa umur. Oh umurnya ini 3 tahun.
catat sama anak sampingnya 3 tahun. Datang lagi ke toko sebelah, bang, udang ini harga umurnya berapa? Oh, umurnya mungkin 2,5 tahun. Kalau yang model gini setahun, dicatat. Kalau yang model begini 2,5 tahun, yang ini setahun. Datang lagi ke tempat ketam atau yang lain-lainnya. Selesai begitu, pedagang bingung, nanya ke imam, wahai Imam Abu Hanifah, kami penasaran, kepo, kenapa engkau kesini? Yang kau tanya bukan harganya, yang kau tanya umurnya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, di laut kita sekarang ini ada kapal bawa barang tenggelam, dan yang punya kapal tadi orangnya belum ikhlas. Aku takut ikan yang aku makan itu habis makan barang-barang tadi. Aku takut makan ikan yang belum halal, kata dia. Makanya selama 3 tahun enggak makan ikan, 2 tahun setengah enggak makan udang, setahun enggak makan cumi-cumi. Karena apa? Takut makan makanan yang belum tentu halalnya. Padahal laut luas bang, mungkin bukan yang udang sini, udang Palembang, mungkin udang dari Belitung, tapi saking menjaganya Imam Abu Hanifah. Maka daripada itu, ini malam ini kita belajar luar biasa, Bu. Kita belajar luar biasa, bang. Kenapa? Mereka orang-orang yang dekat sama Allah dan dirindukan oleh surga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya pentingnya kita ngadain maulid Nabi, biar kita mengingat, mengenang bagaimana perjuangannya. Nih sekarang kita lihat di sini, kalau akikahan ada baca maulid ya? Ada nggak baca maulid di sini? Ada. Kalau di kami di Mantolo, ibu-ibu, kalau akikahan maulid Nabi, nikahan maulid Nabi,